Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai penanganan kelahiran pada anak babi. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Halifah dengan NIM 22095111041, mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dan diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Baik, sebelum itu ada pun beberapa topik yang akan saya bahas nanti, yaitu ada pendahuluan, ada induk babi saat kebuntingan, ada fase menuju kelahiran, setelah kelahiran, penanganan anak babi yang baru lahir, dan ada perawatan anak babi yang baru lahir. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, kelahiran anak babi disebut juga sebagai littering. Biasanya seekor babi betina akan mengandung selama sekitar 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari sebelum akhirnya melahirkan sekitar 6-12 anak babi dalam satu kelahiran. Kelahiran biasanya terjadi di dalam sarang yang dibuat oleh babi betina sebelumnya. Setelah kelahiran, babi betina akan menjaga anak-anaknya dan memberi mereka susu. Anak babi akan terus menyusui selama beberapa minggu dan akan memakan makanan padat setelah usia 3-4 minggu. Selanjutnya yaitu, sebelum kita menangani proses kelahiran pada anak babi, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ialah bagaimana cara kita menangani induk babi yang sudah siap untuk melahirkan. Nah, yang pertama yaitu kita perlu mengetahui masa kebuntingan dari induk babi itu sendiri, di mana masa kebuntingan induk babi ini berkisar 111 hari hingga 115 hari, di mana hal ini dihitung sejak awal mereka dikawinkan. Nah, selain masa kebuntingan, yang perlu kita perhatikan juga yaitu posisi kandang, di mana bagi babi yang sedang bunting lebih baiknya dipisah kandangkan dari kawan-kawan lainnya. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan yaitu guna untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi indukan babi. Pemindahan dan pemisahan kandang ini biasanya dilakukan 2-3 hari sebelum kelahiran terjadi. Akan tetapi bagi indukan babi yang baru pertama kali hamil atau bunting, biasanya mereka ini dipindah kandangkan seminggu sebelum kelahiran agar indukan babi ini dapat beradaptasi terlebih dahulu dan dapat menyamankan diri dengan posisi kandang yang diberikan. Selain itu juga perlu memperhatikan bagaimana kondisi kandang tersebut. Nah, kita perlu perhatikan kandang tersebut harus dalam keadaan tetap kering dan bersih, sehingga indukan babi pada saat melahirkan akan tetap merasa nyaman, dan anak babi yang lahir ini dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang menular atau penyakit-penyakit seperti penyakit mencret atau kolibasilosis. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam proses kelahiran. Proses kelahiran tersendiri pada babi ini terdiri dari atas 3 stadium, yaitu ada stadium persiapan, stadium pembukaan, dan pelepasan. Nah, yang pertama itu ada stadium persiapan, di mana perut babi ini akan turun ke bawah, vulva babi tersebut akan bengkak dan mengeluarkan cairan, ambing mengeras, puting kebiruan, air susu keluar kira-kira 12 jam sebelum melahirkan. Nah, yang kedua itu stadium pembukaan. Rahim babi tersebut akan mulai berkontraksi dan babi tampak gelisah. Buang air kecil dan serviks mulai terbuka. Nah, fase yang ketiga itu ada stadium pelepasan, di mana kelahiran tersebut akan berlangsung sampai 1-12 jam. Rahim babi akan berkontraksi dan janin terdorong keluar, dan pemberian oksitoksin bila kelahiran tertunda. Nah, setelah kelahiran yaitu kita harus membiarkan induk beristirahat, induk jangan berbaring terlalu lama, dan plasenta tidak boleh termakan. Selanjutnya yaitu penanganan anak babi yang baru lahir. Yang pertama yaitu kita melepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuh anak babi. Langkah kedua yaitu kita harus melepaskan setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Dan yang terakhir itu periksa bagian pusar. Selanjutnya yaitu perawatan anak babi yang baru lahir. Yang pertama itu pemberian kolostrum.
Anak babi yang baru lahir ini kita usahakan agar segera menyusui, di mana kita dapat dengan cara meletakkan kembali anak babi bersama induknya. Agar anak babi ini dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama yang mengandung kolostrum yang kaya akan daya tahan tubuh yang tinggi bagi anak babi tersebut. Yang kedua yaitu kastrasi atau kebiri. Kastrasi ini dilakukan setelah posisi atau kondisi testes mereka mulai matang pada babi muda untuk mengurangi pendarahan pada saat kastrasi tersebut. Selain itu juga agar kita mudah menghandle di mana bobot tubuh atau postur tubuh anak babi ini masih kecil dan masih mudah kita tangani, dan juga agar anak babi ini tidak terlalu stres apabila kita melakukan kastrasi pada awal. Yang kedua itu penyuntikan zat besi. Hal ini terjadi karena kekurangan zat besi dan disebabkan kekurangan zat besi pada anak babi. Penambahan zat besi ini bisa dilakukan dengan cara melalui mulut atau disuntik. Selanjutnya itu pemberian tanda atau nomor. Nah, ini bertujuan untuk mempermudah mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak babi sehingga memudahkan dalam proses penyeleksian bibit. Pemberian tanda ini dapat berupa tato atau lubang pada telinga atau biasanya cap pakai pewarna pada tubuh babi tersebut. Selanjutnya itu pemotongan tali pusar. Biasanya tali pusar pada anak babi ini dapat putus dengan sendirinya. Setelah tali pusar ini putus dari indukan baru bisa dipotong kurang lebih 2 cm dari pangkal. Selanjutnya itu pemotongan gigi. Pemotongan gigi pada anak babi ini bertujuan agar tidak menyebabkan luka pada ambing induk saat menyusu. Selanjutnya itu pemotongan ekor. Pemotongan ekor ini dilakukan guna untuk mencegah agar anak babi ini tidak saling melukai saat menggigit ekor. Dan yang terakhir yaitu kita juga dapat memberikan obat cacing atau kesehatan lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.